saya anggota dari kelompok 2. Nama saya Geraldo Jericho. Nama saya Elmira Sahira. Perkenalkan, nama saya Nadila Putri Ayodani. Perkenalkan, nama saya Fajrin Setiawan. Saya sebagai presentator pertama yang akan menjelaskan tentang pengertian laporan posisi keuangan. Jadi, laporan posisi keuangan adalah laporan yang nunjukin posisi keuangan perusahaan pada satu waktu tertentu. Isinya tentang apa aja yang dimiliki perusahaan seperti aset atau harta, lalu apa aja yang jadi kewajiban atau utang perusahaan dan modal dari pemiliknya. Lewat laporan ini, kita bisa tahu dari mana aja sumber dana perusahaan dan bagaimana dana itu dipakai buat kelola bisnisnya. Jadi intinya, neraca ini menggambarkan suatu kondisi perusahaan secara lengkap pada satu tanggal tertentu. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait fungsi laporan posisi keuangan. Laporan ini dibuat bukan cuma untuk memenuhi kewajiban perusahaan atau menyusun data angka saja, tapi juga jadi alat utama untuk melihat kondisi finansial secara nyata dan menyeluruh. Dari laporan ini bisa diketahui apakah perusahaan mampu untuk menutupi hutang yang ada, seberapa produktif asetnya, dan bagaimana modal yang mereka miliki digunakan untuk mengembangkan bisnis. Laporan ini juga membantu manajemen dari pihak luar untuk memahami kondisi keuangan perusahaan secara lebih akurat. Selain itu, laporan posisi keuangan juga berfungsi untuk pertama, menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dan panjang dengan melihat apakah aset lancar cukup untuk menutupi utang serta seberapa kuat kemampuan melunasi kewajiban jangka panjang. Yang kedua, memberikan gambaran struktur keuangan perusahaan seperti perbandingan antara aset yang dibiayai oleh utang dan modal mereka sendiri, sehingga manajemen dan investor bisa menilai tingkat kesehatan pendanaan perusahaan. Ketiga, membantu analisis resiko dan profitabilitas dengan menilai komposisi aset, liabilitas, dan ekuitas guna mengidentifikasi resiko keuangan serta memprediksi potensi keuntungan di masa depan. Yang terakhir yaitu menjadi dasar perencanaan, pengendalian, dan evaluasi manajemen agar manajemen dapat menentukan strategi seperti mencari modal, menentukan biaya atau ekspansi sekaligus membandingkan kinerja keuangan dari tahun ke tahun. Jadi, bisa dibilang laporan posisi keuangan itu bukan cuma dokumen akuntansi, tapi juga alat penting untuk semua pihak yang ingin tahu sehat enggaknya kondisi finansial di sebuah perusahaan. Laporan ini juga dapat membantu dalam membaca kesehatan keuangan di perusahaan dan jadi dasar penting untuk mengambil keputusan yang tepat demi masa depan bisnis di perusahaan tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait komponen utama laporan posisi keuangan. Secara umum, laporan posisi keuangan terdiri dari 3 komponen utama, yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas. Aset itu sendiri bisa dibilang sebagai harta perusahaan yang diharapkan dapat memberikan manfaat di bidang ekonomi untuk masa depan. Aset itu dibagi menjadi 2, yaitu ada aset lancar dan aset tidak lancar. Contoh aset lancar adalah kas, piutang, dan persediaan. Aset jenis ini cepat dipakai buat operasional harian. Lalu ada aset tidak lancar, contohnya ada tanah, gedung, mesin, dan investasi jangka panjang. Aset ini manfaatnya dirasakan dalam jangka panjang. Dari contoh PT Indo Retail Makmur International Tbk, aset lancarnya mencapai lebih dari 1 triliun yang menunjukkan perusahaan mempunyai kemampuan likuiditas yang tinggi. Lalu ada liabilitas. Kalau aset itu harta, maka liabilitas itu adalah hutang, yang dimana
ini adalah kewajiban perusahaan terhadap pihak lain, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Itu seperti kewajiban perusahaan untuk membayar kepada pihak lain. Contohnya ada hutang usaha ke pemasok, hutang bank, atau liabilitas sewa. Tapi bukan berarti hutang itu buruk. Selama bisa dikelola dengan baik, justru bisa membantu perusahaan berkembang. Terakhir, ada ekuitas. Nah, ekuitas ini adalah modal pemilik setelah dikurangi semua hutang. Bisa berupa modal saham yang di-store, laba ditahan, atau cadangan lainnya. Di Indo Retail, ekuitas menunjukkan bahwa sebagian besar asetnya dibiayai oleh modal sendiri, bukan dari hutang. Artinya, perusahaan ini mempunyai struktur keuangan yang aman dan stabil. Jadi, hubungan ketiganya bisa dibilang kayak timbangan. Aset harus sama dengan jumlah liabilitas ditambah ekuitas. Itulah yang disebut dengan balance sheet, karena memang harus balance, yaitu seimbang. Nah, balance sheet ini tuh adalah istilah dalam akuntansi, yaitu sama aja dengan laporan posisi keuangan. Saya akan menjelaskan tujuan laporan posisi keuangan. Jadi tujuan laporan posisi keuangan ini sebenarnya mengasih kita gambaran tentang keuangan yang ada di dalam sebuah perusahaan. Contohnya kayak berupa asetnya, utangnya, dan modalnya. Info ini juga bagus buat orang yang mau mengambil keputusan, misalnya seperti mau investasi atau mengecek kesehatan keuangan yang ada di dalam sebuah perusahaan. Dari laporan ini juga kita bisa lihat apakah perusahaan bisa bayar hutang dengan jangka pendek atau yang disebut likuiditas, atau perusahaan kuat dalam buat jangka panjang atau yang sering disebut solvabilitas, dan bagaimana struktur modalnya. Jadi intinya laporan posisi keuangan itu membantu kita mengerti seberapa sehat keuangan yang ada di dalam sebuah perusahaan. Akan menjelaskan tentang elemen-elemen utama dalam laporan keuangan. Jadi elemen utama dalam laporan keuangan itu yang pertama ada aset. Aset di sini adalah sumber daya yang dimiliki oleh suatu entitas atau perusahaan, lembaga maupun organisasi. Nah, jadi dalam aset ini juga diharapkan kedepannya memberikan manfaat bagi perekonomian atau ekonomi di masa mendatang. Nah, contoh dari aset sendiri ini juga ada kas, piutang, tanah, peralatan, pendapatan, dan investasi. Nah, jadi intinya dalam aset sendiri ini juga apa yang dimiliki dalam suatu perusahaan atau organisasi itu bermanfaat bagi organisasi atau perusahaan itu sendiri. Jadi itu elemen yang pertama. Nah, untuk elemen yang kedua itu ada liabilitas. Liabilitas di sini adalah utang atau kewajiban yang harus dibayar oleh suatu entitas kepada pihak lain. Nah, terus itu liabilitas ini juga bisa baik berupa uang, jasa, maupun barang. Nah, contohnya itu seperti apa sih? Contohnya itu seperti utang bank, terus itu utang usaha, terus ada utang pajak juga. Jadi liabilitas itu intinya kayak tanggung jawab untuk sebuah finansial atau kewajiban untuk membayar itu. Nah, jadi itu elemen yang kedua. Nah, terus ada elemen yang ketiga itu ada saldo dana atau aset bersih, bisa disebut juga dengan ekuitas. Nah, jadi dalam saldo dana atau aset bersih ini juga adalah selisih antara aset sama liabilitas. Nah, jadi rumusnya itu aset bersih sama dengan aset dikurang liabilitas. Nah, jadi liabilitas itu kayak dia itu menggambarkan kayak hak pemilik, terus tuh sisa kekayaan. Nah, jadi dia saldo dana atau
eh, saldo dana atau aset bersih itu menggambarkan itu. Jadi hak dari pemilik, terus tuh ada sisa kekayaan dari itu juga. Nah, contohnya tuh seperti apa sih? Contohnya tuh kayak ada modal usaha, terus tuh ada laba bersih, terus itu ada akumulasi surplus. Nah, yang keempat itu ada pendapatan. Nah, yang keempat ini pendapatan ya. Pendapatan itu adalah hasil atau proses yang diperoleh dari kegiatan organisasi atau perusahaan itu. Nah, jadi pendapatan itu juga contohnya itu seperti kayak penjualan barang atau jasa itu untuk perusahaan. Terus itu yang kedua itu ada kegiatan sumbangan operasional itu untuk lembaga nirlaba. Nah, jadi pendapatan itu kayak sesuatu uang masuk dalam kegiatan-kegiatan utama itu. Baik, untuk elemen yang kelima yaitu pengeluaran. Pengeluaran di sini adalah penggunaan dana yang digunakan untuk kegiatan operasional organisasi, baik yang tidak secara tidak langsung dengan beban. Jadi misalnya tuh kayak untuk pembelian aset tetap atau investasi. Nah, contohnya itu seperti pembelian kendaraan operasional, terus itu gedung baru atau peralatan. Nah, jadi intinya pengeluaran itu kayak arus kas keluar untuk kegiatan aktivitas tertentu, baik modal maupun operasional. Saya Sona Ramdhani di sini akan menjelaskan tentang contoh kasus untuk laporan keuangan. Di sini kami mengambil perusahaan PT Indo Retail Makmur International Tbk. Biasanya untuk membaca laporan keuangan kita membutuhkan annual report. Annual report ini dapat dari mana sih? Didapat bisa dari website seperti Google dan lain sebagainya, maupun dari perusahaan itu sendiri. Kan bisa minta. Kita akan langsung masuk ke contohnya. Kalau kalian lihat Indo Retail, kalau kalian lihat annual reportnya, di situ salah satu slide-nya menunjukkan bahwa mereka menjelaskan sebenarnya mereka ini fokus kemana sih di strategi usaha. Di sini dijelaskan bahwa saat ini bisnis utama perseroan berfokus pada investasi melalui kepemilikan pada entitas anak PT Mega Akses Parsada atau Fiberstar, dan didukung oleh kinerja 3 entitas anak, entitas asosiasi, yaitu PT Indomarko, PT Fast Food Indonesia, dan PT Nippon Indosari. Itu secara garis singkatnya ya guys. Selanjutnya kita akan langsung baca ke laporan keuangannya. Itu ada di ikhtisar keuangan. Langsung aja kasih lihat ikhtisarnya, kita langsung laporan posisi keuangan. Dari sini, dari ikhtisar itu kita bisa lihat bahwa aset lancar dari tahun ke tahun itu makin menurun. Aset lancar seperti sudah dijelaskan tadi, yaitu berupa kayak kasnya sendiri, kayak segala sesuatu yang bisa dicairkan kurang dari setahun. Dia makin menurun dari 4 triliun jadi 3 triliun, lanjut ke 2 triliun. Ini sebagai catatan, ini semua tuh dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain jumlah aset. Tapi jika kita lihat aset lancarnya yang menurun, tapi aset tidak lancarnya makin naik dari tahun ke tahun. Dan jika kita menjumlahkan asetnya ini dari tahun depan ini makin naik, berarti perusahaan ini dalam kondisi yang untung gitu ya. Lanjut ke liabilitas. Liabilitas itu terbagi dua, itu jangka pendek dan jangka panjang. Kita langsung aja ke jumlah liabilitas. Kita tahu ekuitas yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk, artinya keuntungan yang didapatkan oleh pemegang saham dan lain sebagainya.
Dari sana kita bisa lihat ya bahwa selama 3 tahun terakhir keuntungan tiap pemilik itu makin naik. Awalnya 12 triliun 100 jadi 12 triliun 800, lalu jadi 13 triliun 900. Dari rasio lancarnya sendiri, rasio lancar perusahaan tahun 2024 mencapai 206,71%. Artinya setiap 1 Rp utang jangka pendek ditopang oleh 2,06 aset lancar. Ini menunjukkan Indo Retail dalam kondisi keuangan yang sangat liquid, atau dengan kata lain mampu membayar utangnya dengan lancar. Selanjutnya kan menganalisis singkatnya. Jadi likuiditas sangat baik karena current ratio-nya lebih dari 100%. Itu bisa dilihat dari rasio lancar ya. Semakin tinggi rasionya, semakin baik berarti perusahaannya. Solvabilitas atau struktur modal, liabilitas terhadap ekuitas hanya 50%, yaitu berarti risiko utangnya rendah. Itu dapat dilihat dari rasio liabilitas terhadap jumlah ekuitas, itu 50,04%. Selanjutnya profitabilitas, laba bersih naik 38,7% dibandingkan tahun sebelumnya, yang berarti kinerja perusahaan ini semakin baik. Kesimpulannya adalah Indo Retail mampu menjaga keuangannya untuk tetap kuat dengan efisiensi biaya, peningkatan laba, dan penurunan utang. Sisi keuangan Indo Retail tahun 2024 ini sangat baik dan sangat sehat. Perusahaan liquid, solvable, dan profitable. Dengan strategi ekspansi Fiberstar serta kinerja positif dari Indomaret Fast dari Sari dan Roti, Indo Retail menunjukkan pertumbuhan yang berkelanjutan dan prospek jangka panjang yang kuat. Oleh karena itu, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang informasi apa yang harus kita pelajarin dari laporan tersebut. Dari laporan keuangan ini kita bisa tahu kondisi keuangan perusahaan. Yang pertama kita bisa lihat dari likuiditasnya, yaitu kemampuan perusahaan buat bayar kewajiban mereka dalam jangka pendek. Nah, yang kedua ada struktur pembiayaan dari perbandingan antara utang dan modal sendiri. Ketiga, kita bisa lihat juga dari kinerja investasi dan penggunaan aset tetap. Nah, apakah asetnya udah dimanfaatin dengan baik atau belum? Nah, yang terakhir itu ada laporan ini tuh menunjukkan resiko keuangan. Nah, dari seberapa besar utang atau instrumen keuangan yang dimiliki. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan selanjutnya saya akan melanjutkan tentang kesimpulan dari laporan-laporan tersebut. Jadi laporan keuangan itu penting banget buat tahu kesehatan finansial perusahaan. Jadi laporan ini bisa jadi dasar buat kita ambil keputusan. Contohnya kayak di laporan yang kita ambil dari PT Indo Retail Makmur Internasional Tbk 2024, kelihatan nih gimana perusahaan itu ngatur aset dan dananya buat tetap tumbuh dan jalan secara berkelanjutan.